Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Maulana dengan NIM 184241031, program studi S1 Kimia Universitas Airlangga. Produk yang akan saya analisis di sini yaitu ada pemutih pakaian cair berbasis natrium hipoklorit atau NaOCl dan juga soda kue atau natrium bikarbonat. Dan ini adalah latar belakang kenapa saya memilih kedua produk tersebut. Ini adalah tujuan dan juga ruang lingkup analisisnya. Posisi pemutih pakaian dan juga soda kue dalam kajian kimia. Pemutih pakaian atau NaOCl itu berfokus pada reaksi redoks dan juga sifat oksidator dari OCl- atau HOCl, dan juga untuk menonjolkan analisis anion oksidator dan juga Cl-. Sementara soda kue atau NaHCO3 itu berfokus pada kesetimbangan asam basa dan juga pelepasan CO2. Ia juga menonjolkan analisis anion bikarbonat dan juga hubungan dengan CO3 2-. Keduanya ini sama-sama mengandung kation Na+, sehingga uji kation dapat dibandingkan. Kombinasi dua produk ini memperkaya contoh analisis kation anion dalam kehidupan sehari-hari. Produk pertama, ini komponen utamanya yaitu adanya natrium hipoklorit, ada natrium hidroksida, dan juga ada natrium klorida atau air sebagai pelarut. Nah, NaOCl ini termasuk bleaching agent berbasis klorin yang banyak digunakan di produk pembersih rumah tangga. Struktur dan kesetimbangan spesies klorin ini, rumus kimianya NaOCl dengan kation Na+ dan juga anion OCl-. Dalam air, NaOCl itu akan terdisosiasi menjadi Na+ dan juga plus OCl-. OCl- bila bertemu dengan H2O akan menjadi HOCl plus OH-. HOCl ini adalah spesies yang sangat reaktif yang berperan penting dalam pemutihan dan disinfeksi. Keseimbangan dari HOCl atau OCl- ini tergantung pada pH larutan. Lanjut, untuk pengamatan makroskopis dari pemutih pakaian ini. Untuk bentuk dan warnanya yaitu larutan cair homogen, tidak berwarna hingga kekuningan. Baunya yaitu bau tajam klorin terkait dengan HOCl atau Cl2. Untuk pH-nya yaitu sangat basa di sekitar 11 hingga 13. Kelarutannya sangat larut dalam air, bertindak sebagai elektrolit kuat. Sifat-sifat ini akan memudahkan pemutih digunakan sebagai sampel larutan dalam uji kualitatif. Lanjut, spesies ionik dalam larutan pemutih. Di sini disosiasi utamanya yaitu NaOCl akan menjadi Na+ plus OCl-. NaOH akan menjadi Na+ plus OH- dan NaCl akan menjadi Na+ plus Cl-. Sekarang kita membahas kation Na+ dulu. Untuk kation natrium dalam pemutih, ini sumber Na+-nya itu dari NaOCl, NaOH maupun NaCl. Sifatnya dalam larutan tidak berwarna, tidak berbau. Sebagai NaCl padat, dia itu kristalnya putih, kubik, dan juga mudah larut. Golongan kation Na termasuk ke dalam golongan 5 atau kation larut, yaitu ia tidak mengendap dengan HCl, H2S ataupun NH42CO3. Na+ ini tetap berada dalam larutan hingga tahap akhir skema pemisahan kation. Selanjutnya, uji kualitatif untuk kation natrium. Untuk uji nyala atau flame test, residu penguapan larutan pemutih ditempelkan pada kawat platina atau kawat nikrom yang bersih, maka akan muncul nyala Bunsen yang menunjukkan warna kuning terang khas Na+. Konfirmasi golongan, ia tidak menghasilkan endapan dengan reagen golongan 1 hingga 4 yang menguatkan bahwa Na+ ini adalah kation golongan 5. Uji ini juga relevan untuk produk kedua nanti, yang mana produk keduanya adalah soda kue karena sama-sama mengandung Na+. Sekarang kita lanjut untuk anion utama, ada OCl-, Cl- dan juga OH-. Untuk karakteristik anion klorida dalam memutih, sumber Cl- itu berasal dari NaCl dan juga dari reduksi OCl-. Sifatnya dalam larutan dia itu tidak berwarna dan juga tidak berbau. NaCl padat, kristal putih kubik, dan juga sangat larut dalam air. Golongan anion ini termasuk halida yang membentuk endapan dengan agen nitrat atau golongan AgNO3. Untuk uji Bilstein dan reaksi dengan H2SO4, uji Bilsteinnya di mana kawat Cu dipijarkan, disentuhkan ke residu NaCl, dan lalu dipijarkan lagi, akan muncul nyala warna hijau kebiruan, yang mana warna hijau ini akan menunjukkan adanya halogen atau Cl-. Lanjut, reaksi dengan H2SO4 pekat pada residu NaCl akan menghasilkan NaHSO4 plus HCl, yang mana terbentuk gas HCl yang berbau tajam, membentuk kabut putih dalam udara lembab. Lanjut pada sistem pemutih, di sini
pengasamannya kuat dapat menghasilkan Cl2 sehingga aspek keselamatan harus diperhatikan. Untuk penetapan klorida atau Cl- dengan AgNO3 di mana larutan pemutih diencerkan dan diasamkan dengan HNO3 encer, ditambahkan larutan Ag nitrat akan terbentuk endapan putih AgCl, di mana NaCl di sini adalah persamaan reaksinya, yaitu NaCl plus AgNO3 akan menjadi AgCl membentuk endapan dan juga NaNO3. Ciri-ciri AgCl di mana menghitam perlahan di cahaya dan juga larut dalam NH3 berlebih membentuk kompleks AgNH3 dua kali. Larutan pemutih ini akan diencerkan dan diasamkan dengan CH3COH1N dan juga ditambahkan larutan Pb asetat yang mana akan terbentuk endapan putih juga PbCl2, dan ini adalah persamaan reaksinya. Karakteristik anion hipoklorit sifatnya yaitu tidak berwarna, stabil dalam kondisi basah. Untuk larutannya, NaOCl ini sangat larut dalam air, dan untuk golongannya termasuk anion oksidator kuat, di mana OCl- ini tidak menghasilkan endapan khas dengan AgNO3 ataupun BaCl2, tetapi penting dalam reaksi redoks. Untuk uji redoks anion hipoklorit ini, reaksi dengan Ki dalam suasana asam akan terbentuk I2 warna coklat atau biru apabila ditambahkan indikator pati, dan ini adalah persamaan reaksinya. Lalu bisa juga reaksi dengan asam kuat HCl, mungkin ini persamaan reaksinya di mana gas Cl2 berwarna kuning hijauan akan muncul dan juga akan muncul juga bau yang sangat tajam. Lalu lanjut dengan reaksi dengan zat warna organik. Dengan zat warna organik itu banyak zat warna teroksidasi dan juga memudar atau hilang warna. Uji ini menunjukkan bahwa OCl- itu adalah anion golongan oksidator. Lanjut ke peran hidroksida atau OH- dalam larutan pemutih. Asal OH- ini berasal dari disosiasi NaOH dan juga kesetimbangan OCl- ditambah H2O menjadi HOCl plus OH-. Sifatnya yaitu tidak berwarna, menyebabkan larutan sangat basah. Untuk identifikasinya melalui indikator asam basah dan juga pengukuran pH, di mana OH- menggeser kesetimbangan ke arah OCl- dan berperan dalam stabilitas sistem pemutih. Lanjut ke mekanisme pemutihan noda organik, di mana noda berwarna umumnya disebabkan oleh senyawa organik dengan kromofor atau sistem ikatan rangkap terkonjugasi. HOCl atau OCl- akan mengoksidasi kromofor sehingga sistem konjugasi terputus. Untuk reaksi sederhananya yaitu senyawa organik berwarna bila ditambahkan dengan OCl- akan menghasilkan produk teroksidasi tidak berwarna dan juga Cl-. Jurnal dari Kulkarni DKK tahun 2024 menjelaskan bahwa pemutihan oleh bleaching agent terjadi melalui perubahan struktur kimia pewarna. Untuk pemutih sebagai agen disinfektan, di mana HOCl dapat menembus membran sel mikroorganisme. Di dalam sel, HOCl itu mengoksidasi gugus SH pada protein, asam amino penting, dan juga lipid membran dan asam nukleat. Kerusakan tersebut akan mengganggu fungsi enzim dan juga struktur sel, yang akan menyebabkan kematian sel. Penggunaan luas NaOCl sebagai desinfektan ini diiringi laporan iritasi dan juga gangguan pernafasan. Untuk interaksi pemutih dengan senyawa organik penyusun noda. Sumber noda ini berasal dari pigmen makanan, kopi, teh, dan sebagainya. OCl- atau HOCl ini akan mengoksidasi gugus kromofor dan mengubah molekul menjadi fragmen yang lebih polar atau tidak berwarna. Perubahan ini akan menjelaskan hilangnya warna noda dan kadang meningkatnya kelarutan. Sekarang kita akan lanjut ke faktor yang memengaruhi kinerja dan juga keamanan pemutih. Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh efektivitas yang dipengaruhi oleh pH, suhu, waktu kontak, ataupun konsentrasi NaOCl. Resikonya yaitu terjadinya korosif, iritasi kulit, mata, dan juga saluran nafas. Pencampuran dengan asam atau amonia dapat menghasilkan gas Cl2 atau kloramin yang toksik. Diperlukan penggunaan sesuai petunjuk, APD sederhana, dan juga ventilasi yang baik. Sekarang kita akan lanjut ke produk yang kedua, di mana produk kedua ini kita akan menggunakan soda kue atau natrium bikarbonat. Bentuknya yaitu serbuk putih, tidak berbau, dan juga sedikit basah. Soda kue ini banyak digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi, bahkan dalam produk rumah tangga. Saat dipanaskan atau bereaksi dengan asam, NaHCO3 ini akan menghasilkan gas CO2 yang menyebabkan adonannya itu mengembang. Pembuatan dan reaksi dasar dari natrium bikarbonat ini secara industri dapat dibuat melalui proses Solvay yang akan menghasilkan NaHCO3 yang berasal dari CO2, air, dan juga Na2CO3.
Reaksi pentingnya yaitu adanya pemanasan dengan persamaan reaksi seperti ini, dan juga dengan asam misalnya HCl atau asam organik akan menghasilkan Na+, CO2 sebagai gas dan juga H2O. Reaksi-reaksi ini akan menjelaskan peran soda kue sebagai bahan pengembang dan juga penghasil CO2 dalam makanan. Untuk komposisi dan spesies ionik dalam soda kue ini, komersial umumnya mengandung NaHCO3 sebagai komponen utama, di mana dapat mengandung sedikit Na2CO3 dan juga NaOH sebagai pengotor atau hasil dekomposisi. Dalam larutan air, NaHCO3 ini akan menjadi Na+ dan juga HCO3-, di mana sebagian HCO3- ini akan menjadi CO3 2- plus H+ atau H2CO3 plus OH-. Ia juga spesies ionik yang penting, di mana Na+ dan juga HCO3- dengan kemungkinan sedikit CO3 2- dan OH- pada pH tertentu. Soda kue ini juga larut sempurna dalam air, tidak larut dalam pelarut nonpolar. Untuk analisis ion-ion dalam soda kue, kation pada soda kue itu sama dengan pemutih tadi, di mana kationnya yaitu Na+, sehingga sifat fisiknya dia tidak berwarna, dia juga tidak berbau dalam larutan. Lalu golongannya termasuk kation golongan 5 atau kation larut. Uji utamanya yaitu adanya uji nyala, di mana akan muncul nyala kuning terang identik dengan pemutih tadi, dan juga adanya uji tambahan yang klasik seperti pembentukan kristal kompleks dengan reagen khusus seperti natrium senguranil asetat yang akan menghasilkan kristal kuning khas. Bisa juga pembentukan natrium pyroantimonat dengan K2H2sp2O7 akan menghasilkan endapan kristal putih. Dan ini adalah persamaan reaksinya. Karakteristik anion bikarbonat atau HCO3-, dia memiliki sifat fisik dari padatan NaHCO3, di mana serbuk putih, tidak berbau, rasa agak asin atau basa. Ia juga larut dalam air, di mana tidak larut dalam pelarut nonpolar. Dalam air, HCO3- ini bersifat asam lemah sekaligus basa lemah, yaitu amfiprotik. Golongan anion ini digolongkan bersama karbonat atau CO3 2- sebagai anion yang menghasilkan CO2 apabila bereaksi dengan asam. Ini adalah persamaan reaksinya. Dapat juga membentuk endapan karbonat dengan kation tertentu, misalnya dengan kation Ba2+, Ca2+, melalui pembentukan BaCO3 atau CaCO3. Kita lanjut ke uji kualitatif untuk anion bikarbonat. Untuk anion bikarbonat ini reaksinya bisa dengan asam kuat, misalnya dengan H2SO4 atau HCl, yang akan menghasilkan gelembung gas CO2. Dapat diuji lebih lanjut dengan air kapur, yang mana akan mengeruhkan larutan CaOH 2 kali. Selanjutnya reaksi dengan BaOH 2 kali. Ini adalah persamaan reaksinya, di mana akan terbentuk endapan putih BaCO3 yang menandakan anion karbonat atau bikarbonat. Lalu bisa juga dengan pemanasan padatan yang menunjukkan bahwa bikarbonat ini dapat terdekomposisi menjadi karbonat dengan evolusi CO2. Uji-uji ini menunjukkan bahwa HCO3 ini termasuk anion golongan karbonat atau bikarbonat yang khas menghasilkan gas CO2. Kita menggunakan titrasi asidimetri natrium bikarbonat dan karbonat, sehingga soda kue komersial ini dapat mengandung campuran NaHCO3, Na2CO3, dan juga sedikit NaOH. Titrasi dengan larutan standar HCl ini dapat menunjukkan dua titik ekivalen, di mana titik ekivalen pertama ini persamaan reaksinya, dan juga titik ekivalen kedua ini adalah persamaan reaksinya. Dari data titrasi tersebut dapat dihitung kadar masing-masing komponen Na2CO3, NaHCO3, bahkan NaOH dalam sampel soda kue. Contoh ini akan menunjukkan bagaimana produk rumah tangga dapat dianalisis dengan titrasi asidimetri untuk menentukan komposisinya. Lanjut ke perbandingan pemutih pakaian tadi dan juga soda kue, di mana kesamaannya keduanya mengandung kation Na+ yang dapat dikenali melalui uji nyala api. Keduanya juga merupakan contoh sistem larutan ionik yang relevan untuk kimia analitik kualitatif. Perbedaan utamanya di pemutih pakaian ini didominasi anion oksidator seperti OCl- dan juga Cl-. Mekanisme utamanya melalui reaksi redoks untuk pemutihan dan disinfeksi. Sementara soda kue ini didominasi oleh anion bikarbonat atau HCO3- dan kadang-kadang CO3 2-, di mana mekanisme utamanya yaitu reaksi asam basa, pembentukan CO2, dan juga kesetimbangan karbonat. Menggunakan daftar pustaka atau jurnal-jurnal tersebut, di mana ada jurnal dari Kulkarni, ada jurnal dari Sulistia, dan juga dari Wibisono. Sekarang kita lanjut ke bagian test kit.
Sistem ion Fe dan juga NO3- adalah test kit berbasis kertas dan juga pencemaran lingkungan. Di mana topik ini kita akan membahas tentang pembuatan test kit berbasis kertas untuk Fe12 dan juga NO3-. Dan juga kita akan membahas pencemaran lingkungan oleh ion Fe13 dan juga NO3-. Di sini adalah tujuan dan juga ruang lingkupnya. Kita lanjut latar belakang di mana Fe dan juga nitrat ini di lingkungan dan juga dianalisis. Kita lanjut sebagai FeNO3 3 kali sebagai model sistem Fe13 dan juga NO3-, di mana rumusnya yaitu FeNO3 3 kali 9H2O. Bentuk fisiknya berupa kristal padat higroskopik, transparan hingga kuning kecoklatan. Warna larutannya itu kuning kecoklatan, terasa asam karena hidrolisis dari Fe3+. Untuk kelarutannya dia sangat mudah larut dalam air dan juga pelarut polar seperti etanol. Ia juga tidak larut dalam pelarut nonpolar. Di bawah mikroskop, kristal ionik ini tampak prismatik atau lembaran transparan dengan tepi yang tajam. Sistem ini menjadi contoh keterkaitan kation Fe3+ dan anion NO3- dalam satu garam. Kita lanjut ke sifat fisik dan juga kelarutan ion Fe dan juga NO3-, di mana Fe2+ atau Fe3+ dalam larutan itu jika Fe2+ akan berwarna hijau pucat, atau jika Fe3+ akan berwarna kuning kecoklatan dan mudah terhidrolisis. Untuk anionnya yaitu NO3-, di mana dia merupakan larutan jernih, tidak berbau khas dan juga sangat larut dalam air. Hampir semua garam nitrat itu larut sempurna dalam air. Untuk nyala apinya, Fe dan juga NO ini tidak memberikan warna nyala khas. Untuk sifat kelarutan ini mendukung penggunaan fase cair pada test kit berbasis kertas. Kation Fe2+ dan juga Fe3+ dalam analisis kualitatif ini, di mana Fe2+ atau Fe3+ ini diklasifikasikan sebagai kation golongan 3. Bukti dari golongan 3 ini bahwa tidak mengendap sebagai klorida dengan hasil encer ataupun tidak mengendap dengan H2S dalam suasana asam, dibedakan dari golongan 2. Ia mengendap sebagai FeOH 3 kali coklat kemerahan dengan NaH4OH dalam larutan yang mengandung NH4Cl, di mana di lingkungan Fe2+ ini sering teroksidasi menjadi Fe3+ dan akan membentuk FeOH 3 kali yang menyebabkan kekeruhan air. Untuk uji penetapan dari Fe2+ atau Fe3+ secara kualitatif ini bisa dilakukan dengan NH4OH atau NaOH, di mana akan munculnya endapan coklat kemerahan, bisa juga dengan KCNS yang mana akan muncul warna merah darah. Ini gambarnya ada di sebelah sini. Bisa juga dengan K4 FeCN6 yang mana akan muncul endapan Prussian Blue biru tua. Ini contoh gambarnya di sini. Kita lanjut ke anion nitrat atau NO3- sebagai anion oksidator. Strukturnya dia itu geometri trigonal planar, N dalam keadaan oksidasi +5. Untuk kelompok anion ini, dia tidak mengendap dengan AgNO3, dia tidak mengendap dengan BaCl2 atau FeCl3. Berbeda dari halida, sulfat, karbonat. Untuk anion ini masuk ke dalam kategori anion oksidator, di mana untuk uji Bernsteinnya memberikan hasil yang negatif. Nah, karena tidak mengendap, NO3- ini lebih sering dideteksi melalui reaksi redoks atau derivatisasi. Lanjut untuk uji penetapan dari anion nitrat ini, kita bisa menggunakan dengan H2SO4 pekat, di mana nitrat akan menghasilkan gas NO2 coklat berbau tajam yang menunjukkan sifat oksidator. Bisa juga dengan H2SO4 plus difenilamin. Nah, dalam suasana asam kuat ini, NO3- akan mengoksidasi difenilamin menjadi larutan biru tua. Ini adalah persamaan reaksinya. Bisa juga dengan FeSO4 plus H2SO4 pekat yang akan menghasilkan cincin coklat di batas dua lapisan tersebut. Dan ini adalah contoh gambarnya dan juga persamaan reaksinya. Lanjut ke prinsip dari test kit
dan juga mikrofluida berbasis kertas. Kita akan menggunakan kapilaritas kertas untuk mengalirkan sampel tanpa pompa. Komponen umumnya itu ada sampel pad, zona reaksi, zona deteksi, dan juga waste pad. Prinsip analitiknya, di mana ion Fe2+ dan juga NO3- ini diubah menjadi kompleks atau produk berwarna menggunakan ligan organik atau reagen redox. Di mana keunggulannya, dia ini murah, portable, sekali pakai, dan juga cocok untuk analisis lapangan dan juga screening cepat. Menjadi jembatan juga antara uji kualitatif klasik di laboratorium dan juga monitoring lingkungan secara praktis. Untuk tes strip kertas Fe2+, menurut Rezadeh dan juga Jahromi tahun 2025, dikembangkan strip kertas bervariasi warna untuk deteksi kuantitatif Fe2+ dalam sampel makanan. Nah, 3 reaksi kolorimetri yang diuji itu ada ovenantrolin, 2,46-tripyridil estriazin, dan juga asam 5-sulfosalisilat. Hasilnya yaitu ovenantrolin ini akan memberikan sensitivitas dan juga akurasi tertinggi. Kinerjanya, batas deteksi yaitu 1,26 mg per kg, batas kuantifikasi hingga 3,78 mg per kg, dan juga waktu analisis sekitar 30 detik. Untuk prosedur tes kit Fe2+ dan juga uji alternatif, di mana prosedur tes strip Fe2+ ini, strip kertas diimpregnasi dengan ovenantrolin, buffer, dan juga reduktor Fe3+ ke Fe2+. Sampel pangan atau air akan diekstraksi dan juga disaring. Sampel diteteskan ke zona uji yang akan terbentuk kompleks Fe oven 3x2+ berwarna orange kemerahan. Intensitas warna dibaca secara visual atau dengan alat baca optik, di mana alternatif penetapan Fe secara kualitatif itu bisa seperti tadi menggunakan KCNS ataupun menggunakan K4 FeCN6. Tes strip ini akan memberikan angka, sedangkan uji klasik itu akan memberikan konfirmasi identitas kation Fe. Sekarang kita masuk ke perangkat mikrofluida kertas untuk nitrat. Menurut Sarbazi et al. Tahun 2021, dikembangkan paper-based microfluidic device murah untuk deteksi NO3- dalam air. Untuk komponen utamanya bisa dilihat di sini ada sampel pad, ada G1 pad yang mengandung zinkulosa, sulfanilamid, dan juga asam sitrat. Ada juga zona deteksi berisi NED termobilisasi, dan juga ada juga di sini itu ada waste pad. Desain lipat atau folding arsitektur, di mana zona deteksi dilipat menutupi G1 pad dan juga dijepit. Yang kontak reagennya itu merata dan juga warnanya akan menjadi seragam. Selanjutnya untuk mekanisme kimia deteksi NO3- di test kit. Langkah pertamanya kita mereduksi NO3- menjadi NO2-. Elektron akan disuplai oleh Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron dalam matriks zinkulos. Langkah kedua yaitu adanya reaksi Gris NO2-, di mana NO2- bila ditambahkan dengan sulfanilamid di suasana asam akan menjadi garam diazonium. Nah, diazonium plus NED akan menjadi azodai berwarna merah muda atau ungu. Untuk peran senyawa organik di sini, sulfanilamid dan juga NED adalah molekul aromatik pembentuk azodai terkonjugasi yang akan menghasilkan warna intens. Konsepnya NO3- ini dideteksi secara tidak langsung melalui NO2- hasil reduksi. Karakteristik analitik perangkat nitrat untuk volume sampel optimum sekitar 95 μl, untuk waktu reduksi di G1 pad itu sekitar kurang lebih 11 menit, untuk waktu kontak zona deteksi kurang lebih 10 menit, dan juga limit of detection-nya itu sekitar 0,53 ppm NO3-. Sedangkan limit of quantification-nya ini berada di sekitar 1,18 ppm NO3-. Desain dengan zinkulos dan juga penempatan reagen Gris di zona deteksi dan juga di waste pad akan memungkinkan volume sampel lebih besar dan juga sensitivitas yang lebih baik dibanding beberapa desain sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pencemaran anorganik di lingkungan perairan, di mana air tanah, sungai, dan juga air minum itu dapat tercemar oleh kation seperti Fe, Mn, dan juga logam berat lain. Bahkan juga ada anion seperti NO3-, NO2-, Cl-, bahkan SO4- juga dapat tercemar pada air tanah, air sungai, dan juga air minum. Untuk sumber utamanya itu bisa berasal dari pupuk nitrogen, bisa berasal dari limbah domestik, dari septic tank, dari peternakan, limbah industri logam, tekstil, pertambangan, korosi pipa, dan juga dan lain sebagainya.
Nitrat ini sangat mobil dan juga persisten, sedangkan Fe itu memengaruhi kualitas estetika dan juga kimia dari air. Pemantauan kation dan anion menjadi kunci untuk perlindungan kualitas air dan juga kesehatan masyarakat. Sumber lingkungan ion Fe3+ dan juga NO3-, di mana NO3- ini merupakan pupuk nitrogen, limbah domestik atau septic tank, limbah peternakan, TPA. Sedangkan untuk Fe3+ itu bisa dari korosi pipa dan juga infrastruktur logam, bisa juga dari limbah industri logam dan juga pertambangan. Banyak studi yang menunjukkan Fe dan juga NO3- ini muncul bersama dengan ion lain sebagai indikator pencemaran antropogenik. Pencemaran nitrat di air tanah global ini bisa menurut Abascal et al. 2022, banyak akuifer di dunia memiliki kadar NO3 melebihi 50 mg per L, yaitu melebihi batas dari WHO. Untuk pencemaran terbesar terjadi di wilayah pertanian intensif, di mana kolerasi NO3- dengan Cl- dengan SO42- dan juga dengan kation lain akan mengindikasikan sumber antropogenik. Nitrat ini konsisten berperilaku sesuai sifatnya. Dia sangat larut, mobil, dan juga sulit tertahan di tanah. Di mana kondisi ini akan menuntut metode monitoring yang cepat dan juga sensitif, termasuk pendekatan berbasis kertas. Untuk teknologi pengolahan air terkontaminasi nitrat, ini dari Abascal et al. Tahun 2022 ini merangkum beberapa teknologi seperti pertukaran ion dari resin anionik, reverse osmosis, nanofiltrasi, dan juga elektrodialisis. Bisa juga dengan proses denitrifikasi biologis menggunakan bakteri, bisa juga dengan reduksi katalitik NO3- menjadi N2, di mana semua teknologi tersebut akan memerlukan analisis awal dan juga akhir untuk menilai efektivitas penghilangan nitrat. Disinilah peran kimia analitik kualitatif dan juga kuantitatif itu menjadi penting. Logam berat dan nitrat di akuifer menurut Poirino Plateau, Italia. Menurut Coca et al. Tahun 2024, air tanah yang mengandung NO3- dan juga logam seperti Ba, Cr, Mn, Ni, atau bahkan Zn itu beresiko kesehatan lebih tinggi pada anak-anak dan juga jalur paparan oral. Beberapa parameter masih di bawah baku mutu, namun perhitungan risiko menunjukkan potensi bahaya, yang mana menunjukkan bahwa bukan hanya angka konsentrasi, tetapi juga frekuensi paparan dan kerentanan yang menentukan risiko. Nitrat, nitrit, dan logam dalam air minum kemasan. Menurut Aslani et al. Tahun 2024, NO3- dan juga NO2- ini terdeteksi pada berbagai merek air minum kemasan, di mana sekitar setengah sampel memiliki kadar yang lebih tinggi daripada label. Logam seperti Ba, Fe, Mn itu dianalisis dengan ICP-OS, sedangkan NO3- atau NO2- itu dengan ion kromatografi. Nilai hazard quotient atau HQ umumnya kurang dari 1, tetapi akurasi pelabelan menjadi masalah, di mana menegaskan bahwa pengawasan kualitas ion anorganik perlu dilakukan tidak hanya di air tanah, namun juga pada produk komersial. Dari data lapangan ke uji kualitatif di laboratorium, ketiga jurnal tersebut itu menunjukkan nitrat adalah pencemar global, sering muncul bersama logam, termasuk Fe dan juga yang lainnya, di mana ia akan menghasilkan resiko kesehatan yang nyata, terutama pada kelompok yang rentan. Untuk teknik modern seperti IC, ICP, OS, atau MS tetap berlandaskan pada identifikasi kation seperti Fe dan juga logam lain, dan juga identifikasi anion seperti NO3- dan juga NO2-. Di laboratorium pendidikan, sistem FeNO3 3 kali ini dapat digunakan sebagai model Fe3+ yang diuji dengan NH4OH, KCNS, dan juga keempat FeCN6 seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk NO3- ini juga bisa diuji dengan H2SO4 plus difenilamin atau bahkan dengan cincin coklat, di mana uji negatif dari uji Bernstein dari NO3- ini menghasilkan uji yang negatif. Untuk test kit Fe2+ dan juga NO3- ini berbasis kertas, yang mana menawarkan cara yang murah dan portable untuk mendekatkan konsep ini ke konteks monitoring lingkungan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan, di mana ion Fe2+ atau Fe3+ dan juga anion NO3- ini memiliki sifat anorganik yang khas, seperti kelarutan yang tinggi, reaksi kompleksasi, dan juga reaksi redoks, yang dapat dimanfaatkan untuk analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk uji kualitatif klasiknya,
sudah saya jelaskan tadi dari Fe maupun dari NO3-min. Lalu untuk test kit berbasis kertas itu bisa menggunakan strip Fe2+ dan juga device dari NO3-min yang memungkinkan analisis yang cepat, sensitif, dan juga portable. Jurnal lingkungan dari Abascal, Koka, dan juga Aslani itu menegaskan bahwa pencemaran nitrat dan juga logam adalah persoalan yang global, dan kimia analitik kualitatif itu tetap menjadi fondasi untuk memahami dan juga mengatasi masalah tersebut. Dan ini adalah beberapa jurnal yang saya gunakan untuk menjelaskan test kit tersebut. Ada jurnal dari Abascal yang berjudul Global Diagnosis of Nitrate Pollution in Groundwater and Review of Removal Technologies. Ada juga jurnal dari Aslani. Selain itu, saya juga mengambil beberapa jurnal juga dari Charbaji yang berjudul A New Paper-Based Microfluidic Device for Improved Detection of Nitrate in Water, dan juga ada yang dari Koka, di mana judulnya yaitu Human Health Risk Assessment of Heavy Metal and Nitrates Associated with Oral and Dermal Groundwater Exposure. Bisa juga dari jurnal dari Raizadeh dan juga Jahromi. Baiklah, terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.